Sekarang perkembangan suatu daerah semakin maju, semakin pesat, maka secara otomatis perekonomian juga semakin pesat. Harga nilai tanah akan semakin tinggi, nilai ekonomisnya tinggi. Apalagi suatu daerah yang sedang berkembang, maka tanah ini menjadi sebuah incaran untuk berinvestasi kah, untuk memiliki sesuatu tanah dengan berupa alasak yang dinilai ini sangat patut untuk dimiliki. Apakah dia dengan cara menyerobot? Dengan cara memalsukan surat tanah agar ada persengketaan, kemudian ada nilai negosiasi di sana agar bagi dua kah gitu, atau berhasil dia memiliki tanah. Kenapa? Kan ada nilai ekonomis di sana. Jadi asumsi saya untuk daerah-daerah yang dalam tanda kutip nilai tanahnya nggak bernilai, nggak akan ada kayak gini. Belum tentu. Oh, belum tentu juga. Di Jalan Badak itu, arah ke kantor wali kota Pekanbaru yang baru. Saya tahu persis itu daerah, karena saya nemani dulu bapak ngantar barang gitu kan. Bapak juga waktu kecil itu ngantar, bapak mengantar kerupuk gitu kan. Dulu kan bapak kan seorang penjual gitu kan. Cari kayu bapak di sana. Siapa yang mau masuk dan keluar ke Jalan Badak menuju ke arah kantor wali kota Pekanbaru sekarang? Ketika hujan dia becek, kita harus menanggalkan sepatu dengan sandal. Ketika kita pakai kita akan bleset gitu kan. Ketika panas debunya luar biasa gitu kan. Banyak truk-truk yang naik mengangkat batu bata, melansir batu bata, itu tidak akan bisa semulus seperti saat ini gitu. Karena besar kemungkinan dia akan tertempuruk mobilnya gitu kan, tidak bisa naik, tidak bisa turun, jalan jelek. Jalannya berbukit-bukit lagi ya. Berbukit-bukit. Sekarang itu sebagian besar menurut cerita orang-orang yang ada di sana juga, saya juga dapat informasi dari klien saya, tanahnya sengketa. Saudara saya juga ada sengketa di sana. Diserobot oleh orang. Kenapa? Karena nilai ekonomisnya sekarang sudah luar biasa. Karena sudah ada perkantoran, pusat perkantoran nomor 1 di Pekanbaru, kantor wali kota Pekanbaru. Betul. Gitu. Berarti faktor apa? Dulu tidak ada sengketa. Sekarang kok sudah ada tumpang tindih tanah, surat tanah. Sekarang kok sudah ada tumpang tindih alas hak. Sekarang kok sudah ada orang mengklaim. Sekarang kok sudah orang mematok. Sekarang kok sudah orang menerbas. Karena sekarang kok sudah membuat kanal parit-parit. Karena nilainya udah tinggi. Padahal ini sudah tinggi. Jadi sehebat apapun seorang memiliki alas hak yang kuat terhadap tanah atau lahan, tapi kalau tidak dikuasai, tetap saja dia tidak memiliki nilai yang luar biasa. Dikuasai ini maksudnya apa nih? Kita kuasai, hadir di situ gitu. Kita buatkah sebab gitu? Pengelolaannya lahan itu, ya apakah diparit, dipatok, dibuat bangunan permanen, tanamin permanen yang keras gitu ya. Kelapa, pinang, jadi nggak kosong aja gitu. Nggak kosong. Oh gitu. Jadi ada penguasaan fisik terhadap tanah, sehingga ketika alasaknya mau sertifikat hak milik, kalau dia tidak dikuasai, dia tanah terlantar, maka ini akan berdampak buruk terhadap si pemilik sah dari si tanah atau lahan, diklaim orang. Ketika orang itu bisa menguasai dengan bertahun-tahun, justru dalam pasal 180 Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020, pemerintah bisa mengambil alih itu lahan terlantar yang sudah diberikan izin, apakah HGU, hak guna bangunan, atau penguasaan terhadap hak pakai terhadap suatu lahan. Ketika 2 tahun berturut-turut tidak dia kuasai, tidak dia kelola, tidak dia manfaatkan berdasarkan perizinannya, maka negara bisa mengambil itu lahan untuk kepentingan negara, apakah dialihkan kepada untuk kepentingan masyarakat tempatan yang lebih bermanfaat. Maka hati-hati. Jadi mentang-mentang SHM ditinggalkan begitu saja. Kuasai. Gitu. Jangan lengah ya. Jangan lengah. Buat kayak pagar. Seng gitu ya. Oke, kita akan telantarkan gitu. Tapi jangan telantarkan begitu saja sehingga rumput-rumput jadi lahan tidur. Kuasai secara fisik. Ketika orang mau klaim, ini sudah lebih lama itu menguasai daripada orang mengklaim, mencuri dengan memanfaatkan. Oh, ini lahan kosong gitu, lahan tidur. Pasti orangnya nggak ada, cari tahu ini siapa yang punya. Si A tinggal di mana? Jakarta. Dia sering ke sini tidak. Ya udah dimanfaatkan oleh si penyerobot. Cari tahu alasannya. Cari dokumen-dokumennya. Oh, dia ternyata alasannya adalah SKGR, surat keterangan ganti rugi paling tinggi di tingkat kecamatan. Tahun berapa diterbitkan? Tahun 1990 gitu kan. Si pencuri, si penyerobot berusaha untuk mencari segel di bawah tahun 1990. Kan banyak yang jual segel. Mau di mana itu? Di
Media online ada kok jual-jual segel. Oh iya. Di Jakarta itu saya lihat di tepi-tepi jalan ada sejumlah ruas jalan menjual segel. Astaga. Apakah asli atau tidak? Yang jelas itu segel-segel lama. Banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum masyarakat yang bandel, ingin mengklaim, ingin menyerobot tanah orang dengan memanfaatkan segel itu tahun lebih tinggi ketimbang dari alasan yang dimiliki oleh seseorang. Gitu. Dia dengan bermodalkan 1 lembar segel 1 juta misalkan gitu. Tapi kan dia bisa menguasai tanah yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Maling gitu. Di Pekanbaru ini banyak ini, hati-hati memilih sebuah lahan dikira ini keren gitu kan. Wah, tengah kota gitu. Atau di sudut-sudut kota akan ada perkembangan daerah ini menjadi prospektif dalam pembangunan. Oh, atau ada rencana pemerintah akan mengembangkan daerah ini gitu kan. Kan udah tahu tuh. Nanti pemerintah kan akan merencanakan 2-3 tahun ke depan ini akan menjadi sebuah tempat yang memiliki nilai ekonomis tinggi, apakah perkantoran gitu kan. Kan orang Bapenda itu tahu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Kantor wali kota kan sudah punya perencanaan tentang itu. Nah, nanti siapa yang tahu tentang wali kota, kantor wali kota yang baru akan dibangun gitu kan di masa Pak Firdaus MT. Itu jauh-jauh hari sudah orang berusaha untuk membeli sekeliling tanah itu. Kenapa? Isu yang digelontorkan itu akan menjadi titik nolnya Pekanbaru di sana. Makanya orang berupaya, udah beli secara halal, klaim secara haram, serobot. Gitu ya? Yang penting ketika sengketa muncul, kan ada nilai apa? Negosiasi. Pemilik yang sah dengan pemilik yang haram itu, ingin menyerobot itu, udah negosiasi Pak, bagi 2 daripada ribut. Daripada kita sengketa di pengadilan, daripada kita ribut di pengadilan atau di kantor kepolisian, udah bagi 2, 1 hektar bagi 2, 5.000 meter persegi. Lumayan si maling dengan bermodalkan segel 1 juta rupiah. Masyarakat awam menganggap ketika suatu persengketaan tanah ini sebuah persoalan besar bagi dirinya. Kenapa? Dia buta hukum. Minggu kemarin, akhir minggu, sejumlah kelompok tani memberikan kuasa kepada saya. Untuk lahannya? Terkait dengan lahan 17 hektar di Kabupaten Bengkalis. Karena ada seseorang yang mengklaim tanah 17 hektar itu adalah miliknya. Ya. Sementara di lahan itu sudah terbangun kebun sawit sudah puluhan tahun ditanamin. Sudah panen, pupuk, dikuasailah oleh si kelompok tani. Tiba-tiba muncul salah seorang mengklaim itu tanahnya dengan menunjuk beberapa pengacara untuk mensobasi kelompok tani itu tanah kliennya. Saya baca histori, saya pelajari dokumen-dokumen, saya wawancara itu sejumlah kelompok tani. Menurut pandangan saya sebagai kuasa hukum kelompok tani, ini adalah pemilik sah kepada si kelompok tani. Hal ini dibuktikan apa? Saya lihat dokumen-dokumennya. Saya tidak bisa sebutkan sini dokumen-dokumen apa saja. Jadi dia sampai sekarang adalah sebagai pemilik penguasaan yang sah terhadap lahan 17 hektar kurang lebih itu yang dibangun untuk kepentingan kelompok tani, untuk membangkitkan perekonomian kelompok tani, untuk kepentingan ekonomis dari warga yang ada di sana. Sehingga tidak ada dasar apapun orang lain untuk memilikinya. Kenapa? Karena jelas dokumen-dokumen yang dimiliki oleh kelompok tani adalah dia sebagai pemilik. Sementara si pihak lawan yang menyatakan itu adalah miliknya tidak bisa membuktikan dokumen apa yang bisa menyatakan dia adalah sebagai orang yang sah terhadap kepemilikan 17 hektar itu. Baik. Ya, jangan sampai masuk itu ke lahan orang yang sebenarnya kepemilikannya sah, apalagi sudah dikuasai, ditanamin dan diduduki. Ketika masuk dalam pekarangan seseorang tanpa izin, ada unsur pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Masuk pekarangan orang tanpa izin bisa dipidana. Itu bisa nanti dipelajari. Jangan sembarangan. Ya, kita harus selektif di dalam menentukan ini adalah merupakan hak saya ketika dia tidak mampu menunjukkan suatu alasan yang kuat untuk menyatakan dia adalah sebagai orang yang berhak terhadap kepemilikan suatu tanah ataupun lahan. Ya jangan sok-sok mengklaim kalau tidak kuat secara dasar hukum. Kadang-kadang orang mau tebak-tebak si buah manggis. Coba-coba nih gitu. Pihak lawannya lemah, orang buta hukum, masyarakat biasa, gampang dibodoh-bodohin. Hati-hati kalau sejumlah warga dia kuat bersatu, dia menunjuk
advokat yang idealis yang mampu memperjuangkan kepentingan masyarakat atau orang yang dirugikan atas persoalan hukumnya bisa booming, bisa bermasalah yang lebih fatal terhadap orang yang sok-sok mengklaim. Bisa masuk di kategori dia sebagai penyerobotan. Ya, penyerobotan lahan itu ada dasar hukumnya ketika sanksi pidana dia adalah sebagai pelaku sah, sebagai penyerobot lahan. Ya, kalau nanti kita bisa dilihat di dalam pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu ya. Bagi seseorang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan kredit verban sesuatu hak tanah Indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanahnya adalah orang lain, dan beberapa pasal turunan lainnya yang diatur di dalam pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, paling lama dapat dipidana penjara paling lama itu 4 tahun. Gitu. Kemudian kita bisa juga lihat di dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 51 tahun 1960 ya, tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya, yang bahasa awam yang kita sebut adalah sebagai penyerobot. Ada juga sanksi pidana terhadap mereka yang melakukan penyerobotan. Tapi rata-rata ini ya berhasil mereka kan dengan modus cerobot itu seperti yang Abang bilang tadi. Pihak lawan ini dia membaca psikologi pihak lawan sebelum dia melakukan pencerobotan. Gitu kan. Dia baca psikologi, oh ini orang yang tidak paham hukum. Oh ini adalah masyarakat yang lemah. Oh ini secara diskusi, negosiasi udah selesai nih gitu kan. Banyak coba-coba seperti itu. Jadi dia baca psikologi itu dengan bermodalkan dia mengklaim gitu kan. Padahal secara fakta dan hukum dia yakin kalau itu adalah milik si pemilik yang sah. Dia hanya coba-coba. Tapi tetap aja kadang berhasil ya Bang ya. Kadang berhasil. Si oknum ini. Banyak, makanya orang ada hidup, kaya, raya, dia dengan cara hari-harinya adalah menyerobot lahan. Wow. Tanah. Baiklah. Jarang toh rumah. Rumah udah puluhan tahun. Gini kan. Kalau tiba-tiba Dia curi, dia serobot jarang. Kenapa? Udah dikuasai fisiknya. Makanya yang sering disengketakan, yang diserobot itu adalah tanah-tanah atau lahan-lahan yang ditelantarkan. Artinya tidak dikuasai. Oke. Yuk hari ini Barabas sudah menayangkan tentang betapa pentingnya penguasaan suatu lahan, suatu tanah yang kosong, jangan dibiarkan. Ketika Anda, Bapak, Ibu berada di luar kota, kuasakan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk mengolah, untuk menempati, menduduki. Jangan dibiarkan begitu saja. Tapi harus selektif juga siapa orang yang akan berhak untuk menguasai, menduduki dan menempati. Klien saya ada sejumlah orang ketika dia dipercayakan untuk menduduki, menempati, menjaga tanah itu, dia diam-diam mengurus surat tanah ke kantor camat bahwasanya tanah ini adalah miliknya. Karena si pemilik tanah yang asli tidak pernah pulang menjenguk tanah itu, menanyakan kabar. Jadi seseorang ketika sudah puluhan tahun dia menguasai, menduduki, lalu alasannya juga ini bisa peluang untuk diterbitkanlah oleh si penguasaan, padahal sudah ada alasan yang lain, dimohonkan kepada kantor camat, ke kelurahan, bahwasanya kepenguasaan terhadap tanah ini adalah dirinya. Jadi dimohonkan penerbitan surat SKKR. Dan bisa tanpa ada pemilik yang asli datang. Bisa, banyak kantor camat itu, kantor camat dan kelurahan itu, dan oknum-oknum lurah dan oknum camat menerbitkan suratnya. Dengan ini ada. Ya kita tidak tahu apa yang mengakibatkan dia berani menerbitkan surat tanah berupa SKGR. Dia mengajukan permohonan, jadi permohonan untuk penerbitan surat tanah terhadap dirinya karena dia sudah menguasai puluhan tahun. Puluhan tahun ini kan RT RW sudah ganti. Iya sih. Jadi RT RW yang lama yang tahu adalah pemilik aslinya itu ya sudah lagi tidak berperan kan, dinegosiasikan. Sama RT RW yang baru. Iya, ini lihai loh nih orang-orang yang maling menyerobot tanah ini. Itu orang sudah paham tentang hukum dan sudah paham ketika persoalan ini disengketakan, dia sudah punya hak, memiliki cara jawab berkelit. Dia sudah punya jawaban untuk bagaimana berkilau. Udah akhirnya kalau paling ending kan udah ikhlaskan. Kan dia modalnya cuma 1 juta 1 lembar segel. Kan gitu ya. Halo Barabas, selamat pagi. Halo. Iya, silakan Kak Feni. Bang Parlin. Halo. Ini Feni. Ya. Ada kalau seandainya nih kan tanah itu kan masih statusnya SKGR. Ya.
Eh, terus kemudian tahun atau 2 tahun kita melihat lagi tanah itu sudah ditanami dengan cabai-cabai, ada semangka gitu kan. Jadi waktu kita tanam, terus kita tanya sama yang nanam. Ini udah pengetahuan, udah lapor ke Pak RT. Ya bukan pemilik. Di sini loh, itu ada kaplikan kayak gitu kan. Tapi ada yang menjaga gitu kan, sudah izin dengan bapak itu katanya kan. Bapak itu memang ditugaskan sama yang punya kaplikan dari awal, dari yang punya kaplikan dari koperasi itu untuk menjaga itu. Jadi kan tanah itu kan jika saat kami ke sana kan kita lihat loh kok udah ditanam-tanamin, katanya udah izin dari bapak yang jaga. Bapak itu juga tahu udah jaga, udah ada tanam. Terus kan ketika kita mau apa kan dia bilang bisa tunggu dulu nggak sampai panen dulu, nanti baru boleh gitu. Itu bagaimana ya Pak Marin? Kalau dia nggak izin ke kita, ada izin ke orang yang ngejaga kaplikan itu bagaimana? Pemilik sahnya siapa, Kak Feni? Pemilik sahnya kita. Anggaplah Kak Feni ya. Oke. Baik. Nah, persoalan ini banyak terjadi, terutama di kawasan-kawasan yang kosong gitu kan. Jadi mentang-mentang sudah ada yang menyatakan dia adalah orang yang dipercaya, atau memang adalah ini udah pakai sementara aja gitu, itu tanah untuk tanaman yang lunak, jangan tanaman keras. Misalkan semangka, tomat, cabai gitu kan. Itu kan tanaman-tanaman yang tidak keras. Tapi kadang orang memanfaatkan peluang untuk menguasai suatu tanah yang kosong adalah dengan menanami tanaman-tanaman keras seperti pinang, kelapa sawit gitu ya, dan kelapa koprah gitu ya. Jadi kalau sebatas hanya untuk dia menumpang tanam tapi tidak sah di dalam pemberian kuasa untuk dia menguasai tanah untuk tanaman-tanamannya, tetap saja dia harus pindah. Kalau tanpa sepengetahuan kita, tergantung lagi kepada si pemilik. Apakah si pemilik menyatakan bapak harus pindah dengan cara mencabut semua tanam-tanaman yang sudah tanaman tanpa ada mengganti rugi, gitu, tanpa ada izin yang sah untuk menguasai dan menanami. Itu kebiasaan. Nanti ketika dia sudah suatu saat dia terbiarkan, ini untung nih 1 tahun 2 tahun udah ketemu kan. Kalau udah 5 tahun dia menyatakan ini tanah saya, kemudian dia nanti bisa suatu saat meminta ganti rugi terhadap apa-apa saja yang pernah dia keluarkan biaya-biaya, apakah terhadap pagar atau dia buat parit, pupuk, kemudian dia tanaman-tanaman yang sudah tertanam misalkan panennya harusnya minggu besok, lalu kita hari ini sudah dia mencabut tanaman-tanamannya, dia minta ganti rugi terhadap hasil panen dan lain-lain. Itu yang orang merajalela. Jadi jangan ada pembiaran terhadap orang yang menguasai fisik sepanjang kita tidak ikhlas, tidak mengizinkan. Karena suatu saat dia akan mengklaim itu tanah itu adalah bagian dari miliknya sepanjang kita tidak melakukan komplain. Kemarin kan ke sana, terus kita kan ngomong ini mau kita tanamin pinang sekeliling gitu kan. Terus dia bilang gini, bisa tunggu sampai kami panen dulu nggak gitu, nanti setelah itu baru kata gitu. Terus kita bilang oke, nggak apa-apa, sekitar 3 bulanan lagi, kita bilang gitu. Itu bagaimana? Baiknya dibuat sebuah perjanjian yang mengikat terhadap tanaman-tanaman yang ditanami tanpa izin tersebut. Paling lambat terhitung semenjak ditandatangani perjanjian ini, sudah harus pindah dengan mencabut segala tanaman-tanaman yang dia ditanam di atas tanah milik Kak Feni, itu ya. Jadi tanpa ada beban biaya apapun kepada si pemilik, gitu. Paling lambat sudah bersih 3 bulan. Nanti dia 3 bulan udah buat sebuah perjanjian 1 lembar saja menyatakan dia akan pindah. Jadi ketika lebih dari tanggal 3 bulan, maka ada sebuah konsekuensi yang diberikan terhadap dirinya. Apakah kita mencabut sendiri, meracuni tanaman-tanaman yang sudah ditanam biar dia mati sendiri, atau memberikan konsekuensi atau penalti terhadap si penanam itu untuk dibebankan biaya terhadap apa-apa saja yang telah kita keluarkan untuk mencabut, meracuni tanaman-tanaman itu, gitu. Tanah saya juga pernah seperti Kak Feni alami, ditanaminlah bibit-bibit sawit. Untung masih kecil gitu, jadi kami datang gitu kan. Kalau tidak Anda cabut hari ini, besok saya siram racun gitu. Lalu Anda memang kita berikan kepercayaan untuk menjaga tanah kita itu 1 hektar 1/4 waktu itu luasannya. Tiba-tiba dia
itu semacam memelihara anak harimau. Kita udah tumpangin dari kecil sampai besar, dia ingin mengklaim tanahnya. Kita itu milik dia gitu. Dia buat tanaman sawit itu lurus gitu, sepanjang hampir memotong dari 1/4 tanah 1 hektar 1/4 milik kita kan. Nah, itulah kalaulah satu saat orang yang kita percayakan itu dia tidak bisa amanah, hanya tugasnya menjaga, tapi dia juga untuk mengklaim tanah kita suatu saat. Walaupun suratnya udah itu udah BPN. Iya. Tetap ya? Iya, makanya kalau persoalan tanah ini complicated macam-macam. Jadi sebatas hanya kita memberikan tumbangan, suatu saat dia bisa saja mengklaim. Lalu ada kita udah baik-baik menjaga, suatu saat ada orang yang menyerobot, mengatasnamakan itu tanah dia dengan berdasarkan alasan surat keterangan tanah yang lebih tinggi, gitu kan tahunnya. Itu poin penting di dalam penguasaan tanah itu adalah kita kuasai sepanjang kita memiliki alas hak yang kuat atas kepemilikan. Ya, kenapa temanya seperti itu? Kalau kita kuasain gini kan, kita kuasain, tapi kita nggak tinggal di sana sih, kita tanamin aja, tapi kita rutin mengunjungi gitu ya. Boleh, bisa. Boleh. Bisa ya, gitu. Baiknya nanti patok di sudut-sudut, misalkan persegi 4 ya, tanahnya persegi 4. Kan ada tanah juga segitiga bentuknya kan. Segi 4, setiap sudut-sudut dipatok berdasarkan surat ukurnya. Patoknya jangan patok kayu. Buat patok permanen yang menandakan adalah ini batas dari kepemilikan kita. Patok permanen ini bagaimana? Ya, ketika kita hanya sebatas menguasai tanah, memiliki alas hak yang kuat, lalu batas-batas kita sulit menentukan, ini juga suatu dilematis, suatu saat akan menjadi sebuah persoalan. Pada saat surat ukur diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional, titik-titiknya itu dipatok secara permanen. Patok permanen ini bagaimana? Di semen, ya, patoknya semen sampai di dalam itu ada pondasi, ya. Buat agak tinggi, kalau bisa buat agak tinggi agar ketika terlihat dari jauh itu yang merah gitu ya. Patok semen agak tinggi dari rumput, nampak warna merah, itu adalah pemiliknya kita gitu. Buat sudut-sudutnya itu. Itu bentuk penguasaan fisik. Di dalamnya baru kita tanam-tanamin gitu ya. Kita tanam-tanamin boleh sekali 2 bulan, sebulan datang boleh. Tandanya apa? Kita kuasai. Tapi kita jenguk rutin. Lalu kalau ada rumputnya lebih tinggi pada patok, bersihkan. Kenapa dibuat patok permanen? Supaya orang tidak merusak. Ketika dirusak ada unsur pidananya lagi, pengrusakan. Bagi seseorang yang merusak terhadap kepemilikan dari sesuatu benda terhadap seseorang, itu bisa dipidana itu. Jadi jangan lakukan perusakan. Buat patoknya permanen. Jadi jangan kayu. Kalau kayu kan terjatuh, gampang jatuh gitu. Atau lebih baik dibuat batas berupa parit. Nah, misal segi 4 dibuat parit segi 4. Paritnya parit kecil boleh gitu, atau sebuah kanal yang mempertemukan segi 4, temu gelang namanya, atau poligon, sehingga itu sebagai bentuk penguasaan. Atau lebih baik lagi dibuat seng sekelilingnya gitu. Oke. Ya, butuh biaya memang kalau kita jarang untuk menempati, menguasai, menjenguk dan mendatangilah merawat tanah dan lain-lainnya. Itu Kak Feni. Oke lah, terima kasih. Sama-sama, sama-sama ya. Oke, itu dia persoalan itu. Jadi ketika di dalam pasal 385 Kitab Undang-Undang Pidana seseorang menguasai dan menjadikan itu sebuah jaminan, tapi secara hak kita tidak memiliki terhadap suatu objek tanah, maka ada sanksi pidana 4 tahun paling lama di pidana penjara. Kalau di dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kita bisa lihat di dalam pasal 51 tahun 1960 ya, tentang larangan pemakaian tanah dan tanpa izin berhak atau kuasanya, maka seseorang bisa dipidana penjara itu paling lama 3 bulan. Dia mengklaim gitu. Ketika unsur pidana ditemukan, dia menyerobot gitu ya. Lalu terbukti bukan adalah kepemilikannya, ada sanksi pidana terhadap dirinya. Salah satu buktinya apa yang menguatkan kalau dia menyerobot? Menyerobot dia misalkan secara palsu gitu. Secara hak dia tidak ada. Dibuktikan dengan alasak yang tidak dimiliki secara kuat. Sepadan menyatakan dia bukan adalah orang yang berhak terhadap kepemilikan tanahnya. Sepadan kiri, kanan, utara, selatan, barat itu menyatakan dia tidak. Lalu surat ini diindikasikan ada palsu. Dilihat secara keabsahan tidak ada muatan sebagai keutuhan sebagai alasak yang dapat dinyatakan ini adalah sah terhadap suatu kepemilikan tanah. Misal
hanya sebatas kwitansi. Ada loh orang menyerobot tanah seseorang dengan hanya sebatas dia menyatakan kepemilikan tanah itu adalah berdasarkan kwitansi jual beli dulu sama orang yang sekarang sudah mati tapi dulu katanya masih hidup. Saya pernah cek itu tanah klien saya. Diklaim oleh seseorang yang menyatakan itu adalah tanahnya. Mana alasanmu? Tak ada, hanya kwitansi. Saya tidak sempat mengurus surat tanahnya karena saya malas, saya tidak ada biaya. Sementara si pemilik yang mengklaim ini dia adalah tukang ngurus surat tanah warga yang ada di sana. Masa dia sendiri tidak terurus? Hanya sebatas kwitansi. Saya lihat siapa yang jual, Bapak A. Mana dia udah meninggal. Saya cocokkan tanda tangan Bapak si A yang sudah meninggal ini dengan surat-surat yang lain yang sah. Tidak mirip. Berarti dia ada upaya untuk memasukkan ya. Ada upaya. Dia serobot, dia tanamin pisang. Ya, sehingga dia menyatakan ini adalah sebagai orang yang pemilikan sah. Nah, ini sebuah persoalan. Orang hanya dengan sebatas ingin menguasai tanah dengan hanya sebatas alasan kwitansi bisa mengklaim ya. Mengklaim kenapa? Karena dia sudah punya jawaban ketika akhirnya pengadilan menyatakan bukan miliknya. Ya udah, paling bermodalkan kwitansi. Gitu ya, kwitansi jelek. Supaya kwitansi ini kesannya lama, ditimbun dalam tanah dulu. Timbun tanah-tanah gitu baru ya? Ditulis. Atau ditulis dulu, dibuat metre. Metrenya harus ingat. Kalau mau nipu ya, Bapak Ibu kalau mau nipu jangan metre 10.000 karena itu berlaku di 2021. Kalau mau klaim tanahnya tahun 60, tahun 50. Kok diajarin sih, Bang? Biar aja, biar tahu. Jadi kan banyak yang kecolongan ini si penipu. Penipu ini udah jelas di tahun 60-an dia membuat surat palsu segel. Tapi ejaannya ejaan baru. Nggak mungkin banget ya. Nggak, itu ketahuan. Mau nipu kok ketahuan gitu. Konsisten. Kalau mau nipu konsisten gitu ya. Ejaan itu kan harus ejaan lama. Ya. 60-an loh. Nah, kalau sebutkan ini perjanjian gitu kan. Per DJ janjian gitu kan. DJ. J untuk menyatakan J itu kan DJ gitu. Ya. Soeharto kan kalau kita baca Soeharto itu kan Soe. Gitu kan, gitu ejaan lama. Iya. Nipu kok nggak mantap gitu. Nipu tuh kalau mau belajar itu nanti saya ajarin, ada 2 SKS gitu kan. Tapi untuk hal-hal yang haram ya saya ajarin nanti supaya Anda bisa masuk juga di dalam ini sebuah perbuatan jahat gitu. Ya, saya bukan ngajarin ya. Iya. Mau nipu Anda konsisten. Kenapa? Saya geram betul dengan orang-orang yang mencuri tanah. Bagi kita, mencuri suatu benda, handphone, jambret, oke, hanya sebatas handphone. Tas gitu kan, dalamnya ada uang dan lain-lain. Tapi kalau tanah, Jess, kita mencuri, menyerobot tanah seseorang yang kita yakin kita adalah tidak memiliki hak terhadap tanah itu bukan mengenai sebidang tanah yang dia klaim, yang dia serobot, yang dia curi. Lebih dari itu. Tapi sampai ke kerak bumi itu, ya kan? Ini suatu lahan ini. Ketika dia miliki ini berapa kurang lebih, misalkan 300 meter persegi, kan sampai ke dalam itu adalah yang dia klaim, yang dia curi. Betapa banyak dosanya sampai ke kerak bumi itu dosanya. Jadi jangan serobot tanah. Oke. Ya, nanti Anda kembali ke tanah juga sebabnya kan. Iya, ya, Pak. Itu baik-baiklah kalau mau maling itu yang. Iya. Kalau nggak bisa ngasih jangan ngerugiin orang minimal gitu berbuat ya. baik aja, cara mendapatkan tuh yang halal-halal. Iya. Jangan hasil serobotan tanah orang gitu. Kaya oke kita dari hasil penyerobotan tanah. Oke, itu kan hanya duniamu. Persoalan akhirat kamu belum tentu diterima di bumi itu. Gitu kan. Tapi kalau kebalikannya Bang Parlin, mungkin ada orang di zaman dulu yang tadi case-nya nggak punya duit atau mungkin juga nggak punya pengetahuan untuk ngurus surat-surat itu. Lalu tiba-tiba tanahnya diklaim oleh orang yang lebih berkuasa misalnya gitu. Ada nggak begitu ininya kasusnya? Ya pernah saya tangani. Nah dia jadi lemah nih, padahal dia beneran yang punya gitu. Itu, makanya bagi warga manfaatkanlah advokat, manfaatkanlah konsultan hukum. Manfaatkan lembaga bantuan hukum yang profesional dalam menjalankan tugas untuk membantu bapak ibu yang tanahnya diklaim oleh orang yang dinilai mampu secara ekonomis. Ketika ini suatu perlawanan hukum muncul, maka kecil kemungkinan untuk persoalan perdebatan, soal pemahaman tukum, soal bagaimana mengukur, itu bisa saja mengenai secara lisan sudah kena psikologi si warga kan. Manfaatkanlah advokat itu. Pak, advokat bayarnya mahal kan, ada lembaga bantuan hukum. Kita ada lembaga bantuan hukum. Ya, di sebuah organisasi advokat pasti punya lembaga bantuan hukum. Namanya Pusat Bantuan Hukum Pradi kalau di saya ya.
Pradi Suara Advokat Indonesia. Jadi bisa manfaatkan itu secara gratis. Cuma-cuma. Ya. Ditangani secara profesional. Di dalamnya siapa, Pak? Orang sarjana hukum. Di dalamnya advokat. Tidak hanya sekedar sarjana hukum. Jadi bantuan hukum itu juga advokat dia. Jadi bukan hanya pemahaman hukum. Orang paham hukum tapi dia tidak sarjana hukum, tidak usah. Serahkan pada yang ahlinya. Oke. Mau persalinan kok sama dokter gigi, itu SPOG toh. Kandungan, dokter kandungan. Nggak nyambung ya? Nggak nyambung, jadi serahkan kepada yang ahlinya. Gitu. Mudah-mudahan bisa selesai dengan baik. Karena ada teknik-teknik di dalam penyelesaian perkara sengketa tanah, terutama terkait dengan pencerobotan. Ya, kita baca psikologi lawan, apakah ini hanya untuk trik untuk mendapatkan lahan tanah yang dia ingin niat jahat. Yang kedua, bisa saja toh memang klaimnya ini benar-benar dia adalah sebagai pemilik dan kita juga sebagai pemilik. Bagaimana menyatukan? Ketika ada persoalan ini, ketika alasannya adalah berupa SHM, sertifikat hak milik, BPN, Badan Pertanahan Nasional di setiap daerah itu memberikan peluang kepada para pihak yang menyatakan klaim terhadap masing-masing tanah itu bisa diberikan hak untuk diselesaikan secara musyawarah. BPN memediasi untuk mereka berunding, mengadu surat, mengadu argumen bagaimana proses penyelesaiannya. Nanti di situ akan dibuat salah dari hasil pertemuan terhadap persengketaan tanah. Yang satu menyatakan diserobot, yang satu menyatakan dia itu bukan hanya sebagai pemilik hak terhadap tanahnya. Nanti BPN yang memediasi. BPN memiliki mediator untuk memediasi. Ketika buntu, jalan terakhir untuk menyelesaikan masalah persengketaan tanah, penyerobotan tanah ini adalah di pengadilan. Kalau secara keperdataan dia sama memiliki hak terhadap alasak-alasak suatu tanah itu, maka sengketanya secara keperdataan di pengadilan negeri. Ketika memang Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertifikat itu ganda atas terbitan surat tanahnya itu secara ganda dan itu merupakan kesalahan fatal yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, gugat Badan Pertanahan Nasionalnya ke Peradilan Tata Usaha Negara terkait dengan penerbitan sertifikatnya, terkait dengan kebijakan yang dilakukannya ini sudah merugikan seseorang. Jadi dimohonkan ke pengadilan agar dibatalkan sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional. Banyak. Di Pekanbaru ini banyak sekali sertifikat-sertifikat ganda yang diterbitkan sah oleh Badan Pertanahan Nasional. Terhadap sebuah objek tanah ada tumpang tindih. Kok bisa begitu, Pak? Gitu kenapa kan. tuh, Bang? Ya bisa saja tuh namanya error person gitu kan. Manusia punya kekhilafan. Seharusnya dengan zaman BPN-nya yang error gitu. Iya, bisa saja tuh dia di dalam pendataan gitu kan. Harusnya udah saatnya sekarang ini tidak ada lagi sengketa-sengketa. Ketika di dalam plotting, di dalam memetakan tanah suatu seseorang berdasarkan SHM, misalkan ini sebuah tempat, sebuah tanah, ya, sebuah lahan, di dalam plottingnya adalah menyatakan berdasarkan sertifikat nomor 123. Ketika diketik di komputer 123, maka luasannya adalah sekian, batas titiknya ini, titik koordinatnya ini, gitu. Ya sudah. Zaman sekarang udah harusnya begitu. Yang kepemilikan saya siapa ini gitu. Jadi tidak ada tumpang tindih di dalam penerbitan SHM lagi. Udah jelaskan di dalam komputerisasi menyatakan ini adalah kepemilikan si A terhadap luasan tanah berdasarkan SHM 123. Tidak lagi diterbitkan terhadap objek tanah yang berdasarkan plotting di komputerisasi itu gitu. Dan itu peluangnya di zaman teknologi ini udah harusnya begitu. Ya, IT kedepankan kecanggihan itu udah gitu. Tapi kan persoalannya ada SHM yang dulu dibuat secara manual, hanya sebatas ketikan-ketikan tapi tidak dikomputerisasi, secara satelit tidak terdokumentasi dengan baik. Itu bisa kita daftarkan lagi ke BPN. Iya, didaftarkan kembali menyatakan ini adalah kepemilikan kita. Gitu. Oke. Dan ketika ada sertifikat ganda terbit, lalu memang dinyatakan kok ada sertifikat baru diterbitkan, sementara saya tahun 70 misalnya 80 gitu SHM-nya, atau tahun 90 terbitlah tahun 2020. Ajukan permohonan pemblokiran terlebih dulu terhadap sertifikat tanah yang baru itu sebelum diselesaikan secara hukum. Ya, baiknya dimusyawarahkan terkait dengan persengketaan tanah ini. Kemudian ketika tidak selesaikan secara hukum. Ketika tidak selesai secara hukum, ya udah, upaya apa yang ditempuh berdasarkan putusan pengadilan itu yang kita harus patuh.
Tapi itu pasti kalau udah sampai pengadilan banyak menguras uang, waktu, tenaga. Complicated, gitu ya, Jess. Tidak hanya itu. Materi pun habis itu. Iyalah. Tidak mungkin dia berjuang sendiri untuk mendapatkan haknya. Dia gunakan jasa orang lain yang lebih paham. Jangan kita tidak paham untuk tampil di dalam permasalahan hukum diselesaikan di pengadilan, kita tampil sendiri. Jangan. Oh, ini untuk memperkaya advokat, untuk mendapat. Tidak. Saya sampaikan kembali lagi, kita serahkan kepada ahlinya. Hukum acara peradilan itu yang tahu tuh pengacara kalau di luar. Selain dari nanti itu ada jaksa, ada hakim, dan lainnya. Oh, kita memahami Pak, gampang kok, karena di Google bisa tahu tentang hukum acara. Tentang bagaimana menjawab, bagaimana kita menginterogasi saksi, ya. Keterangan saksi di dalam pengadilan itu ada teknik-tekniknya supaya terungkap dalam fakta-fakta persidangan dia ini berbohong, pihak lawan memang benar ada kepemilikan kita gitu atau kepemilikan lawan. Kita buat yakin majelis hakim tanah ini adalah milik kita. Supaya gitu. Kita memenangkan. Kalau kita warga biasa aja mana punya ilmu itu. Nanti ada replik kalau kita sebagai penggugat untuk menjawab terhadap jawaban tergugat terhadap gugatan kita. Terus ada mana paham replik, nanti hakim bilang nanti replik ya Pak. Apa nih replik Pak? Apa replik gitu kan? Tinggal Google. Searching Google, tapi teknik menjawabnya. Pak, saya mau secara lisan tidak bisa ngetik. Iya. Nanti harus diketik Pak, wajib kata hakim. Gitu kan, biar enak dibaca dan enak diarsipkan. Gunakan jasa ketik. Tukang ketik pun tidak bisa tentang apa itu replik. Bagaimana cara menjawab terhadap jawaban si tergugat. Jadi serahkanlah ke ahlinya. Serahkan kepada advokatnya.